Assalamualaikum. Di video kali ini saya akan berbagi pengalaman menggunakan Sony Xperia One Mark II, khususnya di bagian performa dan gaming. Chipset yang digunakan di HP ini adalah Snapdragon 865. Tentunya chipset ini cukup potensial ya untuk bermain gaming. Apalagi untuk sensor-sensornya di HP ini cukup lengkap. Kayak giroskop contohnya di HP ini cukup berfungsi dengan baik. Nilai plus juga di HP ini punya audio quality yang cukup baik, yaitu stereo speaker di bagian atas maupun di bagian bawah menghadap ke depan ya. Jadi untuk bermain game tentunya ini punya kualitas tersendiri. Ditambah untuk jack audio di HP ini masih tersedia ya. Jadi bisa pakai headset dan juga ngecas ketika bermain game. Yang penting untuk bermain game sebaiknya menggunakan fan cooler biar maksimal untuk performanya. BTW di sini saya bakalan update status jaringan di HP ini. Kemarin ketika unboxing HP ini belum keluar jaringan ya. Dan di sini sinyal Telkomsel sudah keluar setelah 2 hari unboxing kemarin. Dan saya sangat berterima kasih buat sellernya karena cukup responsif dalam membalas chat saya. Apalagi untuk komplainan seperti ini tentunya sedikit membuat saya cukup deg-degan ya. Di sini saya akan berbagi pengalaman untuk penggunaan baterai di HP ini. Karena untuk kapasitas baterai di HP ini juga nggak begitu besar, cuma di 4000-an mAh. Di hari pertama saya dapat screen on time sebentar ya, karena dari HP ini sendiri sisa baterainya nggak sampai 100% ya. Ini adalah sisa-sisa unboxing video di hari pertama. Dan ini adalah screen on time di hari kedua. Cuman dapat screen on time di 2 jam 41 menit. Di sini saya penggunaan baterainya juga cukup besar ya. Apalagi untuk Genshin Impact lama banget pas download filenya ya. Dan di hari kedua saya masih coba-coba buat geber game di HP ini. Dan hasilnya malah screen on time-nya sebentar banget ya. Cuma di 2 jam aja sama persis. Lanjut untuk hari berikutnya saya sedikit bermain game santai aja. Gak begitu banyak game yang sering-sering banget. Jadi untuk screen on time-nya hampir 5 jam. Bang, kalau buat sosmed aja bisa bertahan sampai berapa jam? Buat jawabannya di sini saya belum bisa menjawab ya, karena saya masih bisa bermain gaming di HP ini. Jadi untuk jawaban sementara di sini saya bermain sosmed dan menonton YouTube, dan sesekali bermain game Mobile Legends dan juga Free Fire Max untuk menghilangkan stres, dapat screen on time di 5 jam lebih. Dan untuk penggunaan seharian menurut saya ini masih cukup banget ya. Apalagi buat saya yang bisa bermain HP secara santai buat hariannya, gak yang megang-megang HP terus. Ini 5 jam sudah termasuk cukup berlebihan ya buat bermain HP. Oke, lanjut. Di sini saya bermain game Genshin Impact di HP Sony Xperia One Mark II. Untuk pengalaman gaming di Genshin Impact sebenarnya ini sudah sangat seru ya. Minim sekali lag maupun frame drop. Palingan di sini untuk grafisnya sendiri jangan selalu memaksakan di grafis tertingginya. Soalnya untuk suhu di HP ini cukup tinggi ya ketika bermain game di grafis tertinggi. Dan ketika bermain game di grafis yang menengah, HP ini bisa menjalankan dengan baik. Dan juga untuk suhunya bisa tertahan di 40-an derajat aja. Tapi kalau maksa di grafis tertingginya suhunya bisa sampai 43 derajat. Lanjut, saya bermain game PUBG Mobile dan di sini untuk grafisnya bisa sampai dengan Ultra HDR Extreme. Dan sayangnya untuk grafis Ultra HDR Extreme HP-nya cukup panas ya. Jadi kurang rekomendasi aja sih buat bermain game di grafis tertingginya. Kecuali emang pakai fan cooler ya. Soalnya takutnya kepanasan aja sih nih HP kalau buat main geber terlalu berlebihan. Untuk gameplaynya sendiri yang saya rasakan untuk PUBG Mobile sih masih cukup playable ya, dan masih seru untuk dimainkan. Dan diajak buat pro series sebenarnya bisa, asalkan kamu emang bener-bener pinter maininnya. Kalau di sini saya sih mainnya masih biasa aja ya.
Dan untuk gameplaynya di sini yang saya rasakan sih benar-benar minim sekali frame drop ya. Apalagi untuk sensor giroskop di HP ini juga hardware. Jadi untuk pengalaman scoping kayak gini enak banget ya. Jadi ketika kita membidik musuh dan menunjuk map itu bisa lebih akurat. Bang, buat main game FF ketika turun rame-rame bisa frame drop gak? Tentunya enggak ya. Di sini saya main game Free Fire Max yang turun ini bisa sampai puluhan orang satu tempat ya. Dan di sini saya berebut senjata pun aman aja ya, nggak frame drop maupun patah-patah. Jadi ketika rebutan senjata di tempat yang ramai bisa banget ya. Dan ketika langsung diajak war pun siap dan sigap ya ini HP ya. Jadi langsung turun langsung perang siap banget cuy. Double kill. Triple kill. Quadra kill. Dominating. Unstoppable. Untuk pengalaman gaming Free Fire Max tentunya di HP ini bisa dimainkan dengan sangat lancar ya. Gak ada kendala sama sekali, apalagi buat auto loadnya juga sangat cepat. Untuk responsivitas layarnya di sini juga kategorinya cepat ya. Jadi untuk penggunaan glue wall buat ngebut-ngebutan sih HP ini masih sangat siap. Killing spree. Buat kamu yang pengen jago main FF mungkin HP ini cukup cocok ya buat kamu coba-coba jadi pro playeran. Karena untuk responsivitas layar di HP ini tuh cukup baik. Walaupun untuk refresh rate layarnya sendiri masih 60 Hz. Lanjut untuk pengalaman gaming game Mobile Legends. Untuk game Mobile Legends sendiri di 5 hari pertama saya ini saya sudah push rank sekitar 2-3 harian ya. Dan sisanya saya main misi aja. Untuk gameplaynya sendiri HP ini cukup cakep ya. Apalagi untuk setelan grafisnya juga cukup maksimal. Bisa di grafis ultra dengan frame drop yang sangat minim. Untuk pengalaman gaming di game Mobile Legends menurut saya HP ini masih aman banget ya. Buat main game push rank masih sangat bisa. Dan untuk seru-seruan dengan teman-teman pun masih asik ya. Minim sekali frame drop dan juga lag ketika ada perang besar. Dan di sini saya dapat IMFP ya cuy. IMFP dan juga legendary. Untuk suhunya sendiri di game Mobile Legends juga lebih dingin ketimbang game-game yang lain. Karena mungkin game ini agak ringan ya dibandingkan Genshin Impact maupun PUBG Mobile. Kesimpulan, membeli Sony Xperia One Mark II untuk jangka panjang 1 atau 2 tahun kemudian menurut saya HP ini masih sangat worth it. Apalagi untuk bagian performanya, skor Antutunya aja sudah kelihatan ya, sangat tinggi 750 ribuan. Karena ini memang dukungan dari chipsetnya Snapdragon 865 atau chipset flagship. Memang untuk kualitas layar di HP ini belum punya refresh rate 120 Hz. Tapi untuk kualitasnya jangan ditanya ya, di sini masih sangat satset. Apalagi untuk multitaskingnya juga cepet ya. Sebenarnya HP ini juga lebih potensial di bagian kameranya. Karena untuk bagian kamera sendiri di HP ini sudah bekerja sama dengan Zeiss. Jadi untuk hasil fotografi di HP ini sebenarnya juga bagus banget. Jadi HP ini masih sangat potensial ya untuk dibeli di tahun 2024 ini. Palingan di bagian sinyalnya aja yang cukup was-was karena
Untuk jaringannya sendiri nggak terdaftar ya, karena HP ini bukan HP resmi. Palingan WiFi only. Kalau enggak ya trial aja 3 bulan sampai dengan 1 tahun sudah hilang sinyal. Mungkin bagian itu yang harus dipertimbangkan oleh teman-teman. Oke, mungkin sekian dulu ya untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe sebagai tanda dukungan ke channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.